Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini selepas dari kita beribadah sholat maghrib secara berjamaah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Khidmatus Sunnah Lampung, yang alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa berjumpa kembali. Mungkin sebagian antum pernah bertemu dengan ana 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, sehingga memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang kita syukuri. Karena apabila seorang mukmin diberikan umur yang panjang, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Apabila seorang mukmin yang banyak beramal dan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang pendek, maka akan terputus amalnya. Maka mana yang lebih baik? Seorang mukmin yang dia berumur pendek atau berumur panjang? Tanyaannya, mana yang lebih baik? Seorang mukmin yang berumur pendek atau berumur panjang? Yang berumur panjang. Karena apa? Dengan umur yang panjang tersebut dia bisa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa beramal soleh, sehingga akan meningkatkan derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW melarang kita untuk meminta kematian atau berangan-angan ingin cepat mati. Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena mendapatkan musibah, karena ditimpa kesulitan. Akan tetapi kalau misalnya kita sudah merasa berat untuk hidup di dunia ini, maka kita berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan tersebut baik bagi diriku. Wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Dan juga matikanlah aku apabila kematian tersebut lebih baik dariku. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah jalan kita menuju surga. Karena jalan menuju surga itu sulit atau gampang? Gampang atau mudah atau sulit? Sulit. Jalan menuju surga itu sulit.
Karena dihiasi dengan sesuatu yang dibenci sama manusia. Rasulullah mengatakan, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan hal yang dibenci sama manusia. Contoh misalnya sedekah. Sedekah itu antum senang dengan sedekah atau tidak? Pada dasarnya manusia itu senang mengeluarkan hartanya, membantu orang lain, berderma buat orang lain, buat yayasan. Atau misalnya sebaliknya, sebaliknya, sholat misalnya. Pada dasarnya manusia itu senang gak sama sholat? Senang gak dengan ibadah yang lama misalnya? Contoh misalnya apa? Ketika bulan Ramadan, kalau imamnya sedikit lama aja kita sudah banyak mengeluh. Memang itu jalan menuju surga itu dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang dibenci oleh manusia. Antum taklim ini enak apa enggak sebenarnya sih? Enggak enak. Makanya butuh kepada apa? Kesabaran. Baru ngomong ustadznya setengah jam, itu antum duduknya udah ke kiri, udah ke kanan. Udah mundur sedikit, sudah maju sedikit, melawan ngantuk. Memang seperti itu. Jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Oleh karena itu, maka dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala permudah jalan kita menuju surga. Hadisnya gimana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua para penuntut ilmu untuk menuju jalan ke tempat kita kembali untuk hidup kekal selamanya, yaitu jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara syubhat atau di antara kabar berita yang sering didengungkan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir adalah Islam agama ekstrim, Islam agama radikal, Islam agama kekerasan, Islam identik dengan terorisme. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat. Nah, rahmat itu secara bahasa adalah ar-riqah wa ta'attuf, kelemah lembutan dan rasa iba. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Manzur Al-Afriki dalam Lisanul Arab. Atau seringkali kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan kasih sayang. Akan tetapi berkaitan dengan ayat ini, para ulama memang berbeda pendapat. Apakah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta, tidak terkecuali orang-orang kafir, orang-orang yang menentang agama Allah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat dan kasih sayang hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka para ulama terbagi menjadi dua
pendapat. Yang pertama mengatakan Rasulullah SAW diutus kepada kita semua sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat turjumanul Quran yang paling paham tentang Al-Quran. Ia mengatakan, "Man amana billah wal yaumil akhir kataba lahu rahmah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya rahmah, kasih sayang. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih, dan barang siapa yang tidak beriman pada Allah dan juga Rasulnya, ufiya mimma asabal umama minal khasafi wal qadaf. Dan barang siapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, berarti mereka ini orang-orang kafir, tidak masuk Islam, maka mereka dimaafkan dari apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu, dari dibenamkan ke dalam bumi atau mereka dihujani bebatuan dari langit. Maksudnya apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir ini mendapatkan kasih sayang dari Allah. Berbeda dengan diutusnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam membangkang, apa yang Allah berikan? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Banjir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Lut membangkang, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Hujan batu. Dan setiap nabi ketika umatnya membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala kontan mengadab umat tersebut. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu bagi mereka untuk bertaubat. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fatwa Al-Hadisiyah, ia mengatakan, "Fa fi irsalihi sallallahu alaihi wasallam rahmatun hatta ala a'daihi min haitsu adamu mu'alajatihim atau mu'ajalatihim bil uqubah." Maka dalam pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk kasih sayang sampai kepada musuh-musuhnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan azab kepada mereka. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami, dan ini juga pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Nah, pendapat yang kedua, mereka mengatakan Rasulullah SAW diutus kepada kita semua itu sebagai rahmat hanya bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah Imam Ibnu Zaid yang mengatakan, arada bil alamin al mu'minina khassan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan al alamin di sana, alam semesta maksudnya hanya orang-orang yang beriman saja. Dan ini juga pendapat Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Fa huwa rahmatuhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayangnya, al-muhdah li'ibadihi, yang dihadiahkan kepada para hambanya. Fal mu'minuna bihi qabilu hadhir rahmah. Maka orang yang beriman terhadap Nabi Muhammad menerima rahmat ini. Wa syakaruha, dan bersyukur terhadap rahmat ini. Wa qamu biha, dan juga melaksanakan syariat dari Nabi Muhammad. Wa ghairuhum, dan selain dari orang yang beriman, kafaruha, mereka mengingkari kasih sayang Allah ini. Wa baddalu ni'matallahi kufran, dan mereka mengganti nikmat Allah
dengan bentuk kekufuran. Wa abau ni'matallah, dan enggan terhadap nikmat Allah, wa rahmatahu, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diutusnya Nabi Muhammad rahmat terhadap alam semesta tanpa terkecuali. Pendapat yang kedua mengatakan diutusnya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi orang yang beriman saja. Nah, kalau antum ditanya mana pendapat yang rajih, ana suruh antum mentarjih di sini. Mana pendapat yang lebih kuat? Apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Ada yang bisa jawab? Kira-kira menurut antum diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmat bagi orang yang beriman saja? Hah? Untuk beriman saja, orang kafir gak dapat rahmat, atau semuanya? Dalilnya apa? Iya, kalau antum mau mentarjih harus pakai apa? Dalil. Kalau antum ingin apa? Menetapkan sebuah pendapat, pertama apa? Antum tentukan apa? Dalil. Mana dalilnya? Yang kedua, sihhatu dalil. Dalilnya harus sahih. Jangan sampai berdalil dengan hadis yang dhaif atau hadis maudhu. Yang ketiga, sihhatul istidlal. Jadi benar dalam beristidlal, mengambil dalilnya seperti apa. Maka yang rajih adalah pendapat yang pertama. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam tanpa terkecuali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 32. Nanti antum lihat di rumah yang punya Al-Qur'an. Ini pada punya Quran kan di rumah kan? Alhamdulillah. Kemudian ada terjemahannya yang nggak bisa bahasa Arab, antum melihat di sana. Surat Al-Anfal ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim." Dan ingatlah ketika mereka berdoa, ya Allah, kalau sekiranya Al-Quran ini adalah hak, kebenaran, min indik, yang datang dari engkau, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani saja kami dengan batu. Nah, orang-orang musyrik yang menentang Rasulullah SAW dan tidak beriman terhadap Al-Quran, nantang. Kalau Quran ini benar datang dari Allah, udah hujani saja saya dengan batu. Awi'tina bi'adzabin alim, atau berikanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada pada mereka. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW diutusnya mencegah azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka wahum mustaghfirun, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka, di antara mereka ada orang-orang yang beristighfar. Maka di antara apa? Di antara keutamaan dari istighfar adalah menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Karena Nabi istighfar sehari semalam berapa kali? Sampai 100 kali. Kalau kita habis salat, istighfarnya juga sambil jalan kadang-kadang. Astagfirullah, 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 langsung kabur. Mentang-mentang gak ada zikir jamaah, antum istighfarnya juga sambil ingat mau pergi kemana misalnya. Istighfar, karena dengan istighfar akan mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa?
dalil yang lainnya adalah sikap Rasulullah SAW kepada ahlu Taif. Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke di kota Mekah, di kampung halamannya, apa yang didapati? Ditolak dakwahnya, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang apa? Dibilang dukun, macam-macam lakop yang diberikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW berpikiran mungkin di luar kota Mekah ada yang menjawab dan menerima dakwah Islam. Datanglah Rasulullah SAW ke kota Taif. Tapi apa yang didapati? Di kota Taif malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Malah Rasulullah SAW dihujani batu oleh penduduk Taif. Sampai datang Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi SAW dari dua malaikat penjaga gunung, mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, nanti dua malaikat penjaga gunung akan membenturkan gunung tersebut ke kampung Taif. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Lihatlah bagaimana sifat rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Padahal Rasulullah SAW disiksa, ditimpuki batu sampai berdarah. Tapi yang keluar dari lisannya malah mendoakan hidayah. Itulah terbaik. Itulah yang terbaik. Kita doakan kepada orang-orang yang memusuhi kita, dari kaum muslimin ataupun dari orang-orang kufar yang memusuhi kita, supaya mereka mendapatkan hidayah. Dosen saya di Libya pernah bercerita. Jadi ada seorang mahasiswa yang belajar di Saudi Arabia dari Amerika. Antum tahu Amerika itu agamanya biasanya apa? Kalau nggak Yahudi, Nasrani. Kalau nggak Nasrani, Yahudi. Tapi dia mu'alaf. Kemudian dia bertekad, saya ingin belajar ke Saudi Arabia karena di sanalah tempat ilmu pengetahuan Islam. Akhirnya belajarlah dia di sana. Kemudian suatu ketika dia mendengarkan khutbah. Khutbah tersebut sang khotib mendoakan kehancuran buat Amerika sehancur-hancurnya, dan juga mendoakan kebinasaan buat penduduk Amerika dengan kebinasaan sebesar-besarnya. Nah, dia kan orang apa? Orang Amerika. Merasa tertegun apa enggak? Ya merasa enggak enak kan? Nah, akhirnya didatangin tuh khotib. Nah, khotib tersebut akhirnya didatangin, wahai Syekh, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Anda setahun yang lalu. Ini khotib sering ketika doa khutbah Jumat yang didoakan apa? Kehancuran buat Amerika. Tiap khutbah bilang semoga Allah menghancurkan Amerika, semoga Allah menghancurkan, membinasakan seluruh penduduk Amerika. Ditanya, ya Allah, ya Syekh, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Anda setahun yang lalu, tentu saya tidak ada di hadapan Anda. Antum paham apa enggak? Ya? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Amerika setahun yang lalu, dia nggak ada di sana. Dia nggak jadi mu'alaf belajar Islam. Baru di situ akhirnya syekh tersebut sadar. Maka sikap yang terbaik adalah kita memang menentang kezaliman mereka, menentang kekufuran mereka, tapi doakan mereka juga dengan hidayah. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi SAW
puluhan kali ikut berperang. Berapa orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunuh? Nah, ini belajar sirah nih. Berapa kali? Puluhan kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang. Berapa orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bunuh? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ntar saya kasih hadiah. Saya kirim nanti dari rumah. Berapa orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh dalam peperangan? Berapa orang? Saat Imran berapa orang? Jawabannya, ini udah nyerah belum nih? Udah nyerah belum semuanya? Jawabannya, 600 orang. Jawabannya adalah 1 orang. Jawabannya berapa? Satu orang. Siapa? Tadi antum jawab 1 orang. Siapa yang dibunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dibunuh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri itu cuma 1 orang, yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, cuma 1 orang. Padahal Rasulullah SAW adalah komandan tertinggi dari pasukan kaum muslimin, orang yang paling gagah berani. Tapi yang dibunuh oleh Rasulullah cuma satu orang. Karena peperangan sebenarnya tujuannya bukan membunuh orang, bukan. Tapi apa? Tujuan jihad apa? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan berjihad sudah bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup. Makanya sebelum berjihad harus berdakwah terlebih dahulu, menawarkan Islam kepada mereka. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wan nabiyyu kana akmalan nasi fi hadhihi syaja'ah, dan nabi adalah orang yang paling sempurna dalam keberanian, allati hiyal maqsuda fi a'immatil harb, yang semuanya itu dimaksudkan pada panglima perang. Semua panglima perang pemberani semuanya. Walam yaktul biyadihi, dan tidaklah dia membunuh dengan tangannya sendiri, illa Ubay bin Khalaf, kecuali Ubay bin Khalaf. Qatalahu yauma Uhudin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh Ubay bin Khalaf pada perang Uhud. Walam yaktul biyadihi ahadan la qablahu wala ba'dahu, dan tidak membunuh seorang pun, tidak sebelum perang Uhud dan juga tidak setelahnya. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Ubay bin Khalaf sangat mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah, sehingga ketika dia dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperberat siksanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, asyaddun nasi azaban, orang yang paling keras siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qatalahu nabiyun, orang yang dibunuh oleh nabi, au qatala nabiyan, atau orang yang membunuh nabi, au imama dolalatin, atau imam yang sesat, wa mumassilun minal mumassilin, dan juga tukang pahat dan juga tukang patung. Ini nanti orang-orang yang paling keras siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya adalah, kenapa Islam disebut agama yang rahmah? Karena kaum muslimin memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW
bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lamma qadal khalq, ketika selesai menciptakan alam semesta, kataba indahu, Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya, fauqa arsyihi, sedangkan dia berada di atas arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului rasa kemarahanku. Dan Islam memiliki nabi yang memiliki akhlak yang mulia dan memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan demikian, fabima rahmatin minallah, maka atas dasar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya engkau wahai Muhammad punya sikap apa? Keras dan juga bengis, lan faddu min haulik, tentulah mereka akan lari darimu wahai Muhammad. Jadi Muhammad dakwahnya bisa tersebar luas, dakwahnya itu bisa mendunia sampai kepada Indonesia, antum bisa memeluk agama Islam karena apa? Nabi Muhammad memiliki sifat rahmah, memiliki sifat apa? Kelemah lembutan. Jadi kalau antum mengaku kita adalah orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam akidah kita ittiba, dalam ibadah kita ittiba, kenapa dalam akhlak juga kita tidak ittiba? Banyak diantara ikhwan kita, teman pengajian kita, yang mereka itu masih apa? Berlaku keras, berlaku ekstrim sama apa? Orang-orang awam. Kalau ketemu nggak salam, nggak senyum, padahal antum tahu senyum itu apa? Sedekah. Antum salah memang kalau senyum sama orang lain. Hah? Tidak. Dengan seperti ini apa? Mereka akan merusak dakwah. Atau misalnya apa? Ibu-ibu akhwat yang cadaran. Terkadang itu sifatnya apa? Sifatnya itu mereka terlalu keras. Selalu keras. Kalau misalnya ada apa? Akhwat yang datang nggak cadaran, dijauhi. Ini terjadinya sama siapa? Ibu ana sendiri. Ibu ana, yang mungkin sama ibu antum juga sebagian, ada yang belum apa? Tahu masalah manhaj, tahu masalah akidah. Anak ajak di pengajian nggak ditanya sama sekali. Ini wajar apa enggak? Nggak wajar. Gimana orang mau mereka itu mengenal tentang sunnah, mengenal tentang akidah, kalau akhlak kita tidak baik kepada masyarakat. Masyarakat itu melihat kepada akhlaknya terlebih dahulu. Kalau orang akhlaknya baik, insya Allah nggak sesat. Kalau orang itu ramah, insya Allah dia tidak akan membahayakan kita. Nah, belum lagi apa? Antum tahu amalan apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apakah dengan banyaknya sholat, banyaknya taklim, banyaknya baca Quran, banyaknya sedekah? Tidak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, amal apa saja yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka jawabannya adalah at-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Antum perhatikan ya, antum sudah kenal manhaj, tahu akidah yang benar, tahu ibadah yang benar, tahu muamalah yang benar, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Tunjukkan kita ini benar-benar ittiba kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Semua segi kita ikuti, dari akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya. Nah, dan Rasulullah SAW berkasih sayang kepada siapapun, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Maka contoh kasih sayang Nabi SAW, sifat rahmat Nabi SAW, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar aja seumuran Rasulullah, bapaknya masih muda apa udah tua? Sudah tua. Bahkan dikisahkan ketika Fatu Makkah, bapaknya Abu Bakar tersebut rambutnya sudah putih semuanya,
sudah putih semuanya, masuk Islam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, ditemani dengan anaknya Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru marah sama Abu Bakar. Kok marah? Harusnya kan senang bapaknya masuk Islam. Marahnya kenapa? Bukannya Rasulullah yang mendatangi rumahnya Abu Quhafa, tapi harus Abu Quhafa yang datang kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, halla taraktahu fi baitihi fanatiyahu. Kenapa engkau tidak tinggalkan saja dia di rumah, kami yang datang kepada beliau. Ini menunjukkan apa? Bentuk kasih sayang Rasulullah SAW dan juga penghormatan Rasulullah terhadap orang yang lebih tua. Lihat Rasulullah, orang yang terbaik seperti itu akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini ancaman keras berarti. Man lam yarham saghirana, orang yang tidak mengasihi yang umurnya lebih muda darinya. Wa yuwaqqir kabirana, dan juga orang yang menghormati yang lebih tua di kalangan kami. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menambahkan, walam ya'rif li alimina haqqa, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak dari orang alim di antara kita. Jadi antum harus perhatikan, kalau antum mengaku bermanhaj dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka sayangilah orang yang lebih muda, hormatilah orang yang lebih tua, dan juga berikan hak pada orang-orang yang alim dengan tidak ada sifat gulu dan berlebih-lebihan. Ya, mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat. Nanti setelah Isya kita akan teruskan sedikit dan dilanjutkan dengan sedikit sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang Islam adalah agama kasih sayang. Dan saya akan membawakan contoh kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Yang pertama tadi, kasih sayang Rasulullah SAW dan penghormatannya terhadap orang yang lebih tua. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium anak-anak yang ada di kota Madinah. Kemudian ada seorang Arab Badui yang mengingkari demikian. Wahai Rasulullah, saya punya anak 10 di rumah, gak pernah sekalipun saya cium anak saya. Saya punya anak 10, banyak anaknya berarti? Banyak. Tapi tidak satu pun dari anak saya yang saya pernah cium. Rasulullah SAW malah mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika sholat, kalau mendengar ada anak kecil yang menangis, sholatnya diperpanjang apa diperpendek? Dipendek. Makanya para imam perhatikan juga, jangan antum mau melaksanakan sunnah misalnya sholat taraweh pengennya 1 juz, tapi di belakang anak-anak sudah apa? Menangis. Diperhatikan juga.
harus punya rasa kasih sayang. Kan kesian. Itu ibu anak nggak bakal khusyuk sholat, pasti mikirin anaknya. Belum lagi antum terganggu dengan suara tangisannya. Nah, itu salah satu sikap kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak kecil. Rasulullah SAW juga sayang terhadap hewan. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi perkampungan Madinah. Nah, di sebuah kampung di kota Madinah, di Madinah tersebut ada seekor unta yang menghampiri beliau. Unta tersebut menangis seakan-akan dia mengadukan sesuatu. Memang benar saja, dia mengadukan bahwa pemiliknya tidak memberikan dia pakan yang cukup, dan pemiliknya memberikan beban yang sangat berat untuk dia bekerja. Rasulullah SAW pun menangis mendengarkan pengaduan dari seekor unta. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Man yamliku hadzal jamal?" Siapa yang memiliki unta ini? Datanglah seorang pemuda. Dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Lalu dinasihati oleh Rasulullah SAW agar hewan peliharaan tersebut hendaknya diberikan hak-haknya. Dia harus istirahat, harus diberikan makan, harus diberikan minum, dan juga tidak boleh diberikan beban pekerjaan yang melebihi kekuatannya. Dan antum tahu, ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara apa? Seekor anjing yang diberikan minum. Padahal notabene wanita tersebut pekerjaannya pekerjaan yang hina, wanita pelacur, tapi dia bisa masuk surga gara-gara apa? Dia memberikan minum seekor anjing. Dan juga ada apa? Seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Seekor kucing yang dia pelihara, dia kurung, kemudian tidak dilepas dan tidak dikasih makan. Kalau sekiranya Islam memperhatikan, hewan aja nggak boleh disiksa, hewan aja harus diberikan hak-haknya, bagaimana orang dan juga manusia. Maka sangat jauh dari nilai ajaran Islam yang kita lihat dari firqah sesat pada zaman sekarang ini, yang dilakukan oleh Daesh, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang ISIS, yang mereka semua itu telah bertentangan jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Rasulullah SAW ketika memerintahkan sahabatnya untuk berperang, berwasiat, jangan kalian wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak-anak. Sekarang yang ada jihad, yang mereka bilang jihad, apa yang dibunuh? Semua dibunuh. Wala taqta'u syajaran, pohon aja kalau misalnya tidak mengganggu peperangan tidak boleh dirusak. Pohon aja nggak boleh dirusak. Rumah ibadah boleh dirusak apa enggak? Nggak boleh. Yang ada sekarang semuanya dirusak. Karena apa? Mereka tujuannya berjihad itu untuk membunuh, bukan li'ila'i kalimatillah. Yang ada setelah mereka melakukan peperangan, Islam itu semakin tinggi atau semakin dihinakan sama orang-orang kufar. Semakin dihinakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang kafir. Rasulullah SAW punya tetangga orang apa? Orang Yahudi. Dia punya anak orang Yahudi tersebut sakit. Yang pertama kali menjenguk siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Lalu anak tersebut menoleh kepada bapaknya. Ia merasa ragu. Kemudian bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Ini kunyah dari Rasulullah SAW. Maka dia masuk Islam. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir. Dan memang Islam menganjurkan sikap kasih sayang. Berapa banyak hadis-hadis dan anjuran dari Rasulullah SAW agar kita berkasih sayang. Contohnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang
penyayang, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, maka kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan mendapatkan kasih sayang dari zat yang berada di atas langit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW bersabda, innar rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan, la yakunu fi syai'in illa zana, tidaklah ada pada suatu hal, suatu perkara apa saja kelemah lembutan tersebut ada, kecuali akan membuat indah perkara tersebut. Wala yunza'u fi syai'in, dan tidaklah diangkat sikap kelemah lembutan tersebut, illa syana, kecuali akan membuat buruk perkara tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamin nas, tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan merahmati orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Islam memerintahkan untuk apa? Mengasihi anak yatim, kemudian memberikan bantuan kepada orang miskin. Apakah bukan bentuk kasih sayang seperti ini? Bentuk kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan anak-anak yatim janganlah kamu hardik, dan orang-orang miskin janganlah kamu bentak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan juga orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini. Sangat dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahkan ketika apa? Menyembelih hewan saja, antum diperintahkan membuat apa? Ihsan. Raja, ketika mereka ada yang meninggal, itu menyembelih kerbau. Cara menyembelihnya seperti apa? Ya, nyembelihnya dengan cara sadis, dibacok sama mereka. Tapi tidak. Islam itu menyembelih dengan cara yang paling baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menulis pahala terhadap perbuatan ihsan, perbuatan baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh dalam peperangan, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Maka haram hukumnya mutilasi, nggak boleh. Mutilasi, kita misalnya berjihad, kemudian ada musuh kita potong-potong, mukanya kita rusak, itu nggak boleh, haram. Harus apa? Membunuh dengan cara yang baik. Ditebas misalnya di lehernya, nggak boleh disiksa, dipotong dulu jarinya sedikit sampai merasakan siksa, itu nggak boleh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka apa? Berbuat ihsanlah ketika kalian menyembelih. Berbuat ihsanlah ketika kalian menyembelih. Akan tetapi, walaupun Islam adalah agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, banyak orang yang menanggapi hal tersebut dengan tanggapan yang salah. Yang pertama, anggapan salah tersebut karena agama Islam adalah agama rahmah, akhirnya mereka mengatakan, udahlah, kita nggak usah berjihad. Jadi mereka meninggalkan jihad dengan alasan apa? Islam ini agama rahmah. Nggak boleh. Jihad ini masyru' ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akan tetapi memang pelaksanaannya tersebut diatur sesuai syariat. Karena jihad ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah harus ikut aturan. Sama seperti antum sholat, antum wudu, ada aturannya. Nggak main sembarangan, nggak main serampangan, semuanya ada aturannya. Kalau mereka menganggap jihad itu ibadah, harus ikut petunjuk dan juga aturan. Yang ada jihad sekarang ini, kebanyakan jihad yang ada sekarang ini serampangan ke Suriah. Kalau antum niat jihad ke Suriah, yang ada antum bukannya memerangi Bashar Assad, tapi perang bersama kaum muslimin. Kaum muslimin satu dengan yang lainnya
Kelompok satu dengan yang lain mereka saling membunuh untuk memperebutkan apa? Kekuasaan. Yang dicari bukan apa? I'la kalimatillah. Tapi mereka berusaha untuk mendapatkan wilayah kekuasaan, merampas harta kaum muslimin. Apakah seperti ini jihad? Bukan. Makanya jihad itu disyariatkan. Tapi jihad sebagaimana ibadah yang lainnya, jihad juga punya aturan. Di antaranya adalah harus tahta royatin ma'lumah, di bawah bendera yang maklum, yang ma'ruf, di atas satu pemerintahan yang sah. Yang ada sekarang semuanya jihadnya fardi, jihadnya sendiri. Karena namanya jihad itu nggak sembarangan. Harus ada apa? Harus ada yang mengayomi dari pemerintahan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling penyayang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalnya kaum muslimin tidak berperang melawan kebatilan, maka kebatilan yang akan memerangi kaum muslimin. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan apa? Ini kalau misalnya benar-benar ada royah yang benar dari pemerintah, minimal wajib jihad itu setahun sekali. Oh, kenapa demikian? Karena apa? Kalau kita tidak memerangi mereka, mereka yang akan memerangi kita. Indonesia belum diperangi karena belum aja. Selama ini yang memerangi itu kaum muslimin duluan memerangi orang kafir, atau orang kafir duluan yang memerangi kaum muslimin? Yang mana duluan? Kita jangan apa? Tertutup dengan media. Orang kafir duluan yang memerangi apa? Kaum muslimin. Nah, tapi sangat disayangkan tidak ada pemerintahan yang sah yang mengumandangkan bendera jihad. Maka Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menunggu yang demikian. Gak boleh, harus pemerintah dari presiden. Kalau presiden kita bilang kita berjihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kenyataan berkata demikian. Kalau kita enggak memerangi mereka, mereka yang memerangi kita. Atau melihat Suriah, atau melihat di Irak, siapa dulu yang memerangi? Antum melihat di Yaman, antum melihat di negeri-negeri Islam yang lainnya, di Libya, di Palestina, apa segala macam. Orang kafir dulu yang menyulut api peperangan terhadap kaum muslimin di Afghanistan dan lain sebagainya. Indonesia belum aja menjadi target mereka. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kalau misalnya jihad itu disyariatkan, apakah benar perkataan mereka Islam itu adalah agama yang tegak di atas pedang? Islam itu tersebar dengan darah. Islam itu tersebar dengan peperangan. Benar nggak perkataan tersebut? Karena Rasulullah SAW atau Umar bin Khattab yang banyak menaklukkan negeri-negeri kafir itu dengan cara apa? Berjihad, memerangi Romawi dan juga Persia. Tapi benar nggak perkataan mereka tersebut? Benar apa enggak? Benar apa enggak perkataan mereka? Islam itu tegak dengan pedang. Islam itu haus dengan darah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Enggak benar. Tapi gimana jawabnya? Kalau antum bilang enggak benar, di semua kitab fikih itu ada kitabul jihad. Di semua kitab fikih kalau antum mengingkari, enggak, Islam itu enggak suka jihad. Tapi di kitab fikih semuanya ada kitab jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jihad itu buat kemaslahatan manusia. Karena sifat dari orang kafir itu berbuat kerusakan, berbuat semena-mena, berbuat kezaliman. Ana ada sebuah gambaran. Kalau misalnya Ana punya tanah yang luas, ini milik Ana. Datang Bapak A misalnya, Bapak A ini dia datang ke tanah milik saya, kemudian dia bikin rumah di sana,
buka usaha di sana, bawa anak, bawa istri, bawa keluarga. Lalu saya datang sama dia, Pak, maaf, ini tanah milik saya. Oh, maaf Pak Ustadz, saya mau tinggal di sini. Oke, kalau Bapak mau tinggal di sini, syaratnya Bapak harus jadi pegawai saya, jadi pengurus tanah saya, jadi pegawai. Nanti apa? Bapak boleh tinggal di sini. Ini yang pertama. Orang yang kedua, Bapak B misalnya, datang lagi dia dari kampung, tinggal di tanah milik saya. Kemudian dia bangun rumah, buka usaha, bawa istri, bawa anak, keturunannya, kerabatnya, semuanya dibawa. Lalu Anda datangin. Anda berhak nggak datangin dia? Berhak apa enggak? Berhak Anda datangin dia. Terus Anda bilang, Pak, ini tanah saya. Kalau Bapak mau tinggal di sini, Bapak harus jadi pegawai saya. Dan Bapak B ini mengatakan apa? Afwan Ustaz, Anda nggak mau, Anda nggak bisa jadi pegawai karena Anda punya usaha lain. Kalau gitu Bapak harus bayar uang sewa. Bayar uang apa? Sewa setiap bulan 500.000. Oke, setuju. Akhirnya dia bayar uang sewa setiap bulan 500.000 kepada Ana. Nah, Bapak yang dia datang ke tanah Ana, semua pohon pisang punya Ana ditebang sama dia, dibikin rumah. Kemudian pohon karet Ana ditebang sama dia, dibikin kolam lele. Semua ada kekayaan di tanah Ana dirusak sama dia, ditinggalin sama dia, sama anak, istri, keturunannya dia, keluarganya dia. Ana bilang, Pak, jangan main tebang aja. Ini tanah saya. Kalau mau tinggal di sini harus jadi pegawai saya. Nggak mau. Kalau gitu harus bayar uang sewa. Nggak mau. Ana berhak nggak ngusir dia? Hah? Ana berhak nggak ngusir orang yang ini? Berhak. Ana bilang sama pegawai Ana, Bapak A, kita pergi berdua mengusir orang tersebut. Ana berhak atau enggak? Berhak. Nah, seperti itulah gambaran jihad. Orang-orang kafir ini banyak berbuat kerusakan. Antum lihat, yang berbuat kerusakan pasti orang kafir. Yang berbuat semena-mena perbuatan kezaliman pasti orang-orang kafir. Kalau ada Islam, tegak dengan hukum Islam, pasti yang tersebar adalah keamanan. Saudi aja sekarang, walaupun dia tidak 100% mengadopsi hukum Islam, tapi kita tanya, kriminalitas negeri mana yang paling sedikit di seluruh dunia? Di mana? Di Saudi Arabia. Sebaliknya, kejahatan mana yang paling banyak? Di negeri apa? Di negeri Amerika. Setiap hari, setiap detik mungkin ada pemerkosaan. Setiap detik mungkin ada pembunuhan di negeri mereka yang mengatakan mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi seperti itulah gambaran jihad. Kalau misalnya dia tinggal di bumi Allah, dia harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau menjadi hamba Allah harus membayar jizyah. Kalau nggak mau menjadi hamba Allah, nggak mau membayar jizyah, tapi hanya berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka harus ditanggulangi dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang menanggapi apa? Islam ini sebagai agama rahmah kasih sayang. Udahlah, nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada nahi mungkar khususnya. Kalau ada kemungkaran dibiarkan, biarin aja. Ini juga pernyataan yang sangat salah. Justru dengan kasih sayang kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Kita ini dengan saudara kita ibarat kata dua buah tangan. Syekhul Islam memberikan perumpamaan seperti itu. Kalau tangan kiri kotor, yang bersihin tangan mana? Tangan kanan. Kalau tangan kotor, yang kanan kotor, ini yang bersihkan tangan mana? Tangan kiri. Bahkan terkadang kalau kotorannya itu susah, antum harus diapakan dulu tuh tangan? Digosok, disikat, pakai sabun, sampai terkadang terasa sakit. Emang seperti itulah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tujuannya untuk apa? Membersihkan jiwa dari saudara kita.
Di sebagian ada udahlah nggak usah amar ma'ruf nahi munkar, nafsi-nafsi aja. Nah, kemudian ada juga yang menganggap apa? Karena Islam ini agama rahmah, menjadi dalil buat pluralisme. Mengatakan semua agama sama. Yang penting berkasih sayang. Yang penting apa? Mereka menjadi orang baik. Ini salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi di alam akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW sabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni dari api neraka. Nah, jadi pluralisme ini salah. Karena agama yang benar itu agama Islam. Selain agama Islam semuanya batil. Maka sikap ekstrim lawan dari sikap rahmah ini bukan ajaran Islam. Karena orang yang bersikap ekstrim, gulu, itu akan binasa. Rasulullah SAW sabda, "Halakal mutanati'un." Celaka orang-orang yang bersikap ekstrim. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja? Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, sikap ekstrim itu akan membinasakan seseorang. Karena Nabi SAW kalau dipilih antara dua hal, yang dipilih yang mana? Yang sulit atau yang mudah? Yang mudah. Ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman, selama dia itu tidak perbuatan dosa. Tapi sebagian kita apa? Sebagian kita terkadang sikapnya ekstrim. Bukannya ana merendahkan sunnah, tidak. Contoh misalnya ada orang kerja di pabrik, kemudian dia mendengar izaratul muslim, ya kan, izaratul muslim ala nisfisa. Jadi kainnya muslim itu setengah betis. Akhirnya karena dia kerja di pabrik, ingin mengamalkan sunnah, pakai celananya cingkrang sampai setengah tiang. Nah, hal seperti ini bisa masuk dalam apa kategori gulu. Karena apa? Nantinya akan menimbulkan apa? Konflik. Kemudian apa namanya? Akan menimbulkan ketidakselarasan. Harusnya apa? Dia harus bisa memilih sikap mana yang lebih baik. Karena kalau misalnya dia tidak menutupi mata kaki, itu disebut musbil atau tidak? Tidak. Jadi terkadang apa, orang banyak bersikap yang seperti itu. Kemudian apa selanjutnya? Ada sikap ekstrim. Membunuh orang kafir mu'ahad dan zimmi itu dilarang. Mu'ahad itu orang kafir yang dalam perjanjian keamanan. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini dilarang. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Rahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan membunuh orang muslim dilarang keras. Dilarang keras. Sampai Rasulullah mengatakan, "La zawalu dunya." Sungguh hancurnya dunia ini seluruhnya ahwan, lebih ringan dosanya indallah, di sisi Allah, min qatli rajulin muslim, dari membunuh seorang muslim. Jadi yang namanya bom bunuh diri yang ada, apalagi di negeri yang aman seperti Indonesia, jelas bertentangan dengan syariat Islam. Pertama, bunuh diri. Bunuh diri hukumnya apa? Haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang bunuh diri itu kekal di dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Khalidan mukhalladan fiha.
orang yang bunuh diri itu khalid, artinya kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, di dalam api neraka. Maka banyak dari kaum salaf mengatakan orang yang bunuh diri mereka telah kafir dan kekal dalam api neraka. Walaupun yang rajih adalah orang yang bunuh diri mereka tidak kekal di api neraka, karena diantara makna khulud adalah apa? Tulul baqa, lamanya mereka tinggal di api neraka. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberikan faidah bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup, mungkin apa ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.